Apakah engkau tidak tahu kisah seorang ahli ibadah yang beribadah secara ikhlas selama 70 tahun? Kemudian aku tidak pernah meninggalkannya sampai ia berzina, membunuh, berbohong, ingkar dan akhirnya bertekuk lutut dan bersujud kepadaku. Dialah yang disebut Allah dalam Al-Quran. Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan setan ketika mereka berkata pada manusia, "Kafirlah engkau." Maka tatkala manusia itu menjadi kafir, dia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam." Quran Surat Al-Hasyr ayat 16. Diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal radhiyallahu an dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau berkata, pada suatu hari, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumah seorang sahabat dari golongan Ansar dalam sebuah jamaah. Tiba-tiba ada yang memanggil dari luar, "Wahai para penghuni rumah, apakah kalian mengizinkan aku masuk karena kalian membutuhkan aku?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Apakah kalian tahu siapa yang berseru itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dia adalah iblis yang terkutuk. Semoga Allah senantiasa melaknatnya." Sayyidina Umar berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau mengizinkan aku untuk membunuhnya?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Umar bin Khattab dan bersabda, "Bersabarlah wahai Umar. Apakah engkau tidak tahu bahwa dia termasuk yang tertunda kematiannya sampai waktu yang ditentukan, yaitu hari kiamat?" Lalu iblis berkata, "Wahai Muhammad, aku datang bukan karena keinginanku sendiri, tetapi aku datang karena ada yang memerintahku dan memaksaku datang kemari." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah yang membuatmu terpaksa datang ke sini, wahai terlaknat?" Maka iblis menjawab, "Aku didatangi oleh malaikat utusan Tuhan yang Maha Agung, dan dia berkata kepadaku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhmu untuk datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hina dan tunduk. Engkau harus memberitahukan kepadanya bagaimana tipu muslihat, godaan dan rekayasamu terhadap Bani Adam. Bagaimana engkau membujuk dan merayu mereka. Engkau harus menjawab dengan jujur semua yang ditanyakan kepadamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demi kemuliaan dan keagunganku, jika engkau berbohong sekali saja dan tidak berkata benar dalam memberikan jawaban pada utusanku, niscaya aku menjadikan kamu hancur menjadi debu yang dihempas oleh angin. Dan aku puaskan musuhmu, yakni manusia, karena bencana yang menimpamu itu." Bertanyalah Rasulullah SAW kepada iblis, "Baiklah, aku akan mulai bertanya kepadamu. Jika engkau benar-benar jujur, maka beritahukanlah kepadaku orang yang paling engkau benci." Iblis menjawab, "Engkau wahai Muhammad, engkau adalah makhluk Allah yang paling aku benci, dan kemudian orang-orang yang mengikuti agamamu." Artinya, orang-orang yang mengikuti agama Allah dan tidak menyimpang dari ajaran-ajarannya. "Lalu siapa lagi?" tanya Rasulullah SAW. Iblis menjawab, "Orang yang pandai bersyukur." "Bagaimana engkau tahu bahwa dia bersyukur?" tanya Rasulullah. Iblis menjawab, "Jika aku melihat dia mengambil dan meletakkan sesuatu pada tempatnya yang halal, tidak tamak, qanaah, yakni menerima apa adanya pemberian Allah, dan selalu bersedekah dari kelebihan yang dia miliki, aku pasti menggoda orang seperti itu agar dia tidak lagi bersyukur, dan aku akan menakut-nakutinya dengan kemiskinan, dan mengajaknya berbuat kejahatan." Rasulullah SAW bertanya lagi, "Siapa lagi yang kamu benci?" Iblis menjawab, "Anak muda yang takwa, yang menyerahkan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Lalu siapa lagi?" tanya Rasulullah. Iblis menjawab, "Orang miskin ataupun orang fakir yang sabar, yang tidak menceritakan kefakirannya kepada orang lain dan tidak mengadukan keluh kesahnya." Rasulullah SAW bertanya lagi, "Bagaimana keadaanmu jika umatku mengerjakan sholat?" Iblis menjawab, "Aku merasa panas dan gemetar, tetapi aku tetap mengintai dan menggodanya agar dia dapat berpaling." "Mengapa sampai seperti itu, wahai makhluk Allah yang terlaknat?" tanya Rasulullah. Iblis menjawab, "Bukankah jika seorang hamba bersujud kepada Allah dengan sekali sujud saja, maka Allah mengangkat derajatnya satu tingkat? Perintah sujud itu adalah awal dari murka Allah kepadaku sampai sekarang." Rasulullah SAW kembali bertanya, "Kapankah engkau merasa mudah membujuk umatku?" "Pada 3 saat ataupun situasi. Pertama, sewaktu dia marah, karena dia sendiri yang telah mengobarkan nafsunya. Kemudian yang kedua, di saat dia bingung menentukan pilihan. Pada saat itu, aku menyusup dengan cepat. Kemudian yang ketiga, sewaktu 2 orang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berduaan," jawab sang iblis. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Segala puji hanya bagi Allah yang telah membahagiakan umatku dan menjadikan engkau menderita sampai hari kiamat." Kemudian iblis membantah, "Bagaimana mungkin umatmu akan bahagia, sementara aku masih hidup dan tidak mati sampai hari kiamat? Bagaimana umatmu senang, sementara aku masuk dalam diri mereka melalui aliran darah, daging, sedangkan mereka tidak melihatku? Wahai Muhammad, akulah yang memalingkan niat para pemimpin dari umatmu. Mula-mula mereka memikirkan umat, yaitu amanah. Tapi lama-kelamaan, mereka hanya memikirkan diri sendiri dan keluarganya.
sampai akhirnya mereka menjadi rakus dan semua milik rakyat dikuasai. Dan itu semua adalah kepandaianku. Aku memiliki anak yang kuberi nama Atama. Ia akan kencing di telinga seorang hamba ketika ia tidur meninggalkan sholat Isya. Aku juga punya anak yang kuberi nama Mutakadi. Apabila ada seorang hamba melakukan ketaatan ibadah dengan rahasia dan ingin menutupinya, maka anakku tersebut senantiasa membatalkannya dan dipamerkan di tengah-tengah manusia, sehingga semua manusia tahu. Sebab setiap ketaatan yang dilakukan secara rahasia akan diberi 100 pahala. Aku punya anak lagi yang bernama Kuhyal. Ia bertugas mengusapi celah mata semua orang yang sedang ada di majelis pengajian dan ketika khatib sedang memberikan khutbah. Sehingga mereka terkantuk dan akhirnya tidur, tidak dapat mendengarkan apa yang dibicarakan para ulama. Bagi mereka yang tertidur, tidak akan ditulis pahala sedikit pun untuk selamanya. Setelah menjelaskan kejujurannya, maka iblis pergi dari tempat perkumpulan Rasulullah dan para sahabat. Ibnu Abbas mengisahkan, setelah dia pergi, maka Rasulullah bersabda kepada kami, begitulah tipu muslihat iblis, barang siapa yang mengikutinya, maka neraka tempatnya kelak. Maka para sahabat yang bersama dengan Rasulullah merasa gemetar ketika mendengarkan perkataan iblis tersebut.